Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan September. Jadi sejak tahun 2005, Mark Angelo, aktivis sungai di British Canadian River, itu kemudian menyuarakan keprihatinan tentang persoalan sungai yang ada di Kanada sana. Kemudian di tahun yang sama, kemudian oleh PBB ini direspon, sehingga sejak tahun 2005 di setiap minggu terakhir bulan September diperingati sebagai Hari Sungai Sedunia. Hari ini teman-teman Hakikat Ciliwung kemudian menginisiasi gagasan ini dengan mengajak teman-teman dari tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, termasuk dengan salah satu komunitas pemerhati sungai dari Cirebon. Termasuk saya di Bogor, saya kebetulan juga ada di komunitas peduli Ciliwung, ada di tim patroli Ciliwung, kemudian juga ada di Hakikat Ciliwung. Jadi ini adalah kolaborasi beberapa pihak untuk membangun awareness tentang persoalan sungai di Indonesia ke tengah masyarakat Indonesia dan dunia. Kalau di titik ini sekitar 15 orang, kemudian di masing-masing sektor dari titik 1 sampai ke 5 itu juga sekitar 15 orang. Kenapa ini kita batasin? Karena kita saat ini sedang berada di tengah pandemi, kemudian Kota Bogor juga sedang dalam status PSBB, sehingga kami sarankan acara ini dilakukan dengan skala sangat terbatas, kemudian kami suarakan lewat digital. Iya, kalau dari sisi program pemerintah, tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung memang ada di salah satu program pemerintah Kota Bogor. Kalau kemudian secara personal maupun secara individu pihak-pihak yang terkait, memang kami mencoba membatasi diri dulu karena memang situasinya. Tapi memang pada saat situasinya normal, kami akan banyak menginvite pribadi maupun individu-individu yang memang berada di level tertentu supaya kemudian tahu. Ini ya masa lalu saya ada di sungai. Umur sampai 17 tahun saya seperti kebanyakan anak-anak seusia saya waktu itu tahun-tahun 80-90. Jadi saya setiap hari main di sungai, mencuci pakan ternak di sungai, menyirami tanaman tembaku dari sungai, kemudian juga bermain di sungai, bahkan hampir mati juga di sungai. Ketika itu sungainya bersih. Tapi ternyata setelah saya meninggalkan daerah saya, kemudian saya hijrah ke Jakarta, kemudian hijrah ke Bogor, saya kemudian menemui kenyataan setelah saya berumur sekitar 25 tahun, sungainya kemudian banyak sampahnya. Kemudian saya mencoba untuk menyelami apa yang terjadi. Akhirnya ada sebuah proses perjalanan, akhirnya saya tahun 2015 dipertemukan dengan sebuah gerakan komunitas, namanya Komunitas Peduli Ciliwung, dan mulai saat itu saya kemudian bergabung. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya saya juga bergabung di tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung, kemudian bergabung di tim patroli yang kemudian setiap hari saya mondar-mandir di daerah aliran sungai, berdiskusi dengan warga, berkomunikasi dengan warga. Akhirnya ketemu dengan beberapa warga yang kemudian akhirnya kami membentuk sebuah lembaga namanya Hakikat Ciliwung. Ya, mimpinya lembaga ini kemudian mengisi ruang-ruang kosong yang kemudian belum diisi oleh teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang kami lakukan di Sungai Ciliwung di Kota Bogor ini kemudian banyak menginvite, banyak kemudian memberi dorongan pada semua pihak, pemerintah, dunia usaha, teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman pegiat LSM, masyarakat sangat biasa, masyarakat umum, juga teman-teman media untuk kemudian secara bersama-sama bergotong royong menyelesaikan persoalan demi persoalan, khususnya persoalan sungai. Iya, jadi saya masih punya anak kecil, masih balita. Kemudian kakak-kakaknya juga masih ada yang sudah dewasa, masih ada yang beranjak dewasa.
Kemudian sahabat-sahabat saya, keponakan-keponakan saya juga masih kecil-kecil. Teman-teman saya masih punya juga anak kecil-kecil, punya cucu, dan tentu saja sebagai wujud rasa sayang saya terhadap buah hati saya mencoba merawat apa yang bisa saya lakukan hari ini bersama teman-teman, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk saya sebagai orang tua, kami sebagai kakek, kami sebagai nenek, kami sebagai anak manusia untuk mewariskan ini semua kepada buah hati kami kelak. Jadi kami tidak ingin buah hati kami kelak, cucu kami kelak itu kemudian mengalami penderitaan hebat karena apa yang kita lakukan hari ini kemudian masih sangat amburadul. Ya, kalau dari sisi tim Satgas memang oleh pemerintah daerah kemudian dianggarkan honor, dan setiap orang ini memang mendapatkan honor sesuai yang sudah disepakati oleh program. Dan honor ini ya bagi saya secara pribadi yang saya sampaikan kepada keluarga adalah bahwa cukup nggak cukup ini dicukupkan paling tidak untuk kebutuhan hidup minimal. Iya, sudah sangat alamiah bahwa air itu akan mengalir dari dataran lebih tinggi ke dataran lebih rendah. Kemudian kebetulan ada sungai. Sungai kemudian seringkali menjadi berkumpulnya limpasan air hujan sebelum masuk ke samudra. Nah, memang repotnya kita kemudian menjadi seringkali terjebak pada sebuah perdebatan tanpa kemudian kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Kenapa kemudian hari ini kita harus banjir? Kenapa hari ini yang tadinya rumah kita tidak pernah kebanjiran menjadi kebanjiran? Kalau kemudian kita saling menyadari bahwa ada yang berubah dari cara hidup kita, tapi kemudian kita tidak secara sadar perubahan-perubahan itu kemudian berpengaruh terhadap lingkungan kita, dan suka atau tidak suka perubahan itu kembali kepada diri kita. Akhirnya air meluap, kemudian ada bangunan, ada rumah, ada fasilitas publik yang kemudian terganggu atau terdampak oleh luapan banjir.